Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas mengenai reseptor indera pengecap. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Audela Irma Oktavira, Cindy Pramila, dan Rinti Mutiara Sari akan membahas mengenai praktikum kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Lidah adalah organ pengecap. Pada lidah terdapat reseptor untuk rasa. Reseptor ini peka terhadap stimulus dari zat-zat kimia, sehingga disebut dengan kemoreseptor. Reseptor tersebut adalah kuncup-kuncup pengecap. Permukaan atas lidah penuh dengan tonjolan atau yang biasa disebut dengan papila. Papila adalah ujung dari saraf pengecap yang terhubung dengan saraf di otak, agar kita bisa merasakan berbagai macam rasa pada makanan seperti pahit, asam, asin, dan manis. Terdapat beberapa macam papila, di antaranya papila fungiformis yang terdapat pada bagian anterior, papila circumvallata yang melintang pada pangkal lidah, dan papila filiformis terdapat pada bagian posterior. Teman-teman bisa melihat strukturnya pada gambar yang tertera. Selanjutnya, fungsi dari indera pengecap itu sendiri memungkinkan kita untuk merasakan tekstur makanan seperti lembut atau kasar dan zat-zat yang terkandung dalam makanan serta rasa makanan itu sendiri seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Kita dapat menikmati makanan dan minuman itu karena adanya indera pengecap yang berfungsi dengan baik. Makna pentingnya adalah bahwa pengecapan memungkinkan manusia untuk memilih makanan yang tentunya sesuai dengan keinginannya. Alat dan bahan. Alat 1 gelas bening, 2 tisu, 3 sendok, 4 ketembat. Bahan 1 air mineral, 2 gula, 3 garam, 4 daun pepaya, 5 jeruk nipis. Prosedur kerja 1. Membersihkan rongga mulut dengan berkumur menggunakan air mineral. Kedua, meletakkan sedikit bahan berturut-turut pada ujung lidah, tepi lidah, dan pangkal lidah. Ketiga, mencatat sensasi rasa yang dirasakan oleh lidah. Keempat, menentukan daerah yang paling tegas atau tajam rasanya terhadap masing-masing bahan. Di sini saya akan melakukan praktikum alat indera pengecap, yaitu lidah. Tujuan praktikum untuk menentukan area kepekaan rasa lidah. Persiapkan alat dan bahan. Yang pertama, cermin. Selanjutnya, air, gula dan garam, gelas bening 3, tisu, daun pepaya yang sudah ditumbuk, sendok, jeruk nipis, dan cotton bud. Langsung saja yuk kita ke percobaannya. Yang pertama, larutkan gula tambah air sedikit, lalu diaduk. Yang kedua, larutkan garam pada gelas B. Selanjutnya,
Peras jeruk nipis. Tambahkan air. Selanjutnya, daun pepaya yang sudah ditumbuk ditambah air sedikit saja. Jika semua bahan sudah terlarut, siapkan cotton bud. Lalu, kita pilih larutan gula. Pertama, letakkan di ujung lidah. Di ujung lidah terasa manis. Di tepi depan lidah tidak ada rasanya. Tepi belakang lidah tidak ada rasanya. Pangkal lidah tidak ada rasanya. Lalu, larutan yang kedua, di ujung lidah tidak ada rasanya. Tepi depan lidah rasanya asin. Tepi belakang lidah tidak ada rasanya. Pangkal lidah tidak ada rasanya. Selanjutnya, larutan ketiga, jeruk nipis. Di ujung lidah tidak ada rasanya. Di tepi depan juga tidak ada rasanya. Tepi belakang rasanya asam. Di pangkal lidah tidak ada rasanya. Selanjutnya, daun pepaya. Di ujung lidah tidak ada rasanya. Tepi depan lidah juga tidak ada rasanya. Tepi belakang lidah tidak ada rasanya. Di pangkal lidah rasanya pahit. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa pada bagian lidah tertentu terdapat daerah yang sangat sensitif terhadap berbagai rasa yang sudah kita lakukan tadi. Rasa manis di ujung lidah, rasa asin di tepi depan lidah, rasa asam di tepi belakang lidah, dan rasa pahit di pangkal lidah.
Hasil pengamatan: bahan gula terasa pada ujung lidah, bahan garam terasa pada tepi lidah belakang, daun pepaya terasa pada pangkal lidah tengah, jeruk nipis terasa pada tepi lidah depan. Berikut Kuncup-kuncup pengecap dapat merespon 4 rasa dasar, yaitu manis, masam, asin, dan pahit. Pada lidah, reseptor-reseptor yang sensitif terhadap rasa manis terdapat pada ujung lidah, sedangkan untuk rasa masam terdapat pada bagian kanan dan kiri depan lidah. Pangkal lidah sensitif untuk rasa pahit dan bagian tepi lidah belakang sensitif terhadap rasa asin. Dari bahan-bahan tersebut mengandung bahan-bahan yang berbeda. Rasa manis yang dirasakan oleh lidah berasal dari senyawa polisakarida atau molekul gula dan sakarin yang dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan senyawa yang dirasakan oleh bagian lidah pengecap rasa pahit adalah substansi tastan yang memiliki afinitas cukup tinggi terhadap asam lemak yang bersifat lipofilik. Pada rasa asam, terjadi karena konsentrasi H+ meningkat pada pengecap rasa asam, dan pada rasa asin disebabkan oleh masuknya ion Na+ dan tertangkap oleh lidah. Umumnya lidah dengan kondisi basah, waktu pengecapannya lebih cepat, dan pada lidah dalam kondisi kering, itu lebih lambat dibandingkan dengan kondisi yang basah. Perbedaan waktu pengecapan antara kondisi lidah basah dan kondisi lidah kering ini dipengaruhi oleh keberadaan air liur yang merupakan larutan dengan enzim-enzim yang berfungsi mempercepat pengecapan dan membantu pelarutan bahan uji, sehingga lebih mudah untuk segera terdeteksi oleh papila-papila lidah. Pada perlakuan lidah yang kering, sensasi rasa waktunya cukup lama karena bubuk biji tidak dapat langsung mengenai papila lidah yang cukup banyak karena tidak larut sehingga waktunya menjadi lebih lama.